Halo semuanya, selamat datang di Bobok Channel. Di sini kita akan berbagi kisah hidup yang penuh inspirasi dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, kita mulai. Hesti duduk di balik kemudi mobil mewahnya, menatap pantulan dirinya di kaca spion. Ia menghela napas panjang, merasakan kekosongan yang mendalam meski segalanya tampak sempurna dari luar. Setiap hari ia pergi ke kantor dengan senyum profesional, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang hilang. Sebuah rasa kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang atau status. Bu Hesti, ini laporan terakhir untuk hari ini, kata Rina, asisten setianya, sambil menyerahkan berkas-berkas tebal ke meja kerjanya. Terima kasih Rina, jawab Hesti singkat. Matanya masih tertuju pada layar laptopnya. Ia membuka aplikasi pemantauan bisnisnya. Semua operasional perusahaan bisa ia kontrol dari jarak jauh melalui ponsel pintarnya. Semua berjalan lancar, namun entah kenapa semuanya terasa begitu hampa. Malam itu, saat pulang ke apartemennya yang megah, Hesti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba sebelumnya. Ia lelah dengan kehidupan glamor yang selama ini ia jalani. Aku butuh suasana baru, gumamnya pelan. Esok harinya, Hesti membuat keputusan besar. Ia memberikan semua asetnya, mobil mewah, rumah, dan kendali operasional perusahaannya, kepada Rina. Rina, aku percaya kamu bisa menjaga semuanya. Aku hanya ingin istirahat sejenak dari semua ini, katanya tegas. Apa Anda yakin, Bu? Tanya Rina, bingung. Sangat yakin, jawab Hesti mantap. Aku akan tetap memantau semuanya dari jauh. Setelah semuanya diatur, Hesti meninggalkan kehidupan lamanya. Di kota baru, ia menyewa sebuah rumah sederhana dan membuka warung makan kecil-kecilan. Warung ini bukan sekadar usaha, melainkan cara baginya untuk merasakan kehidupan yang lebih nyata. Tanpa embel-embel status atau kemewahan, ia ingin menjadi dirinya sendiri. Namun, awalnya tidak mudah. Pelanggan sedikit, dan ia harus belajar banyak hal tentang memasak serta melayani pembeli. Suatu sore, saat warungnya sepi, seorang pria muda masuk dengan langkah santai. Ia memesan nasi goreng dan duduk di sudut warung, tampak serius membalas email di ponselnya. Pria itu adalah Bagus. Meski awalnya hanya datang sebagai pelanggan biasa, ia mulai sering berkunjung. Kadang-kadang, ia membantu membersihkan meja atau menyusun kursi tanpa diminta. Sikapnya yang ramah dan rendah hati membuat Hesti merasa nyaman. Suatu hari, ketika warung sedang sepi, Bagus menghampiri Hesti yang sedang menyusun piring di dapur. Bu, Hesti, boleh saya bantu? Tanyanya dengan senyum hangat. Hesti menoleh, agak terkejut. Ah, tidak perlu repot, Mas Bagus. Saya bisa melakukannya sendiri. Tapi tidak apa-apa kan? Lagi pula saya sudah sering makan di sini. Anggap saja ini bentuk terima kasih saya, katanya sambil mengambil lap dari meja. Hesti hanya bisa tersenyum melihat sikapnya. Mereka berbincang ringan sambil bekerja. Bagus bercerita tentang pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Ia juga bercerita bahwa ia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah besar di pinggir kota. Kalau Bu Hesti sendiri? Kenapa memilih membuka warung makan? Tanya Bagus suatu hari. Hesti terdiam sejenak. Ia tidak ingin memberitahu identitas aslinya, jadi ia hanya menjawab, aku hanya ingin mencoba sesuatu yang baru. Kadang-kadang, hidup butuh perubahan kan? Bagus mengangguk tampak memahami. Benar sekali, aku salut dengan Bu Hesti. Warung ini pasti butuh banyak usaha. Sebulan berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Bagus sering membantu di warung tanpa diminta, dan Hesti merasa nyaman berbicara dengannya. Suatu malam, setelah warung tutup, Bagus mengajak Hesti duduk di bangku depan warung. Bu Hesti, katanya pelan, wajahnya tampak gugup. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Hesti menatapnya, penasaran. Apa itu Mas Bagus? Aku sudah lama mengagumi Bu Hesti. Aku tahu kita belum lama kenal, tapi aku merasa nyaman bersamamu. Aku ingin menikahimu, jika Bu Hesti bersedia. Hesti terkejut.
Ia tidak menyangka bahwa Bagus akan mengungkapkan perasaannya begitu cepat. Namun, di sisi lain ia merasa bahwa Bagus adalah orang yang baik dan tulus. Selama ini ia selalu merasa kesepian dan Bagus hadir sebagai sosok yang menghangatkan hatinya. Setelah beberapa saat berpikir, Hesti akhirnya menjawab, Aku bersedia, Mas Bagus. Aku juga merasa nyaman bersamamu." Wajah Bagus langsung berseri-seri. Ia menggenggam tangan Hesti dengan lembut. "Terima kasih, Bu Hesti. Aku janji akan menjaga dan membahagiakanmu." Mereka sepakat untuk menikah secara sederhana, tanpa kemewahan apapun. Bagus membawa Hesti ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Di dalam mobil, Hesti merasa cemas. Ia tidak tahu bagaimana keluarga Bagus akan menerimanya. Namun, ia berusaha menenangkan diri. "Santai saja, Bu Hesti. Keluargaku pasti akan menyukaimu," kata Bagus, mencoba menenangkan. Hesti hanya tersenyum tipis, berharap bahwa segalanya akan berjalan lancar. Mobil Bagus melaju pelan memasuki kawasan perumahan elit di pinggir kota. Hesti duduk di kursi penumpang, jantungnya berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi saat bertemu keluarga Bagus. Meski Bagus telah meyakinkannya berkali-kali bahwa semuanya akan baik-baik saja, rasa cemas tetap menghantuinya. "Kita sudah sampai," kata Bagus sambil memarkir mobil di depan sebuah rumah mewah bergaya modern. Rumah itu besar, dengan halaman luas dan pagar besi hitam yang megah. Hesti menelan ludah, merasa sedikit minder meskipun ia sendiri berasal dari kalangan berada. Mereka berjalan menuju pintu utama. Begitu pintu terbuka, seorang wanita paruh baya menyambut mereka dengan senyum yang tampak dipaksakan. Itulah Ibu Bagus, Bu Sari. Di belakangnya ada ayah Bagus, Pak Budi, yang tampak lebih ramah namun tetap dingin dalam sikapnya. "Bu Hesti, ini ibu dan ayahku," kata Bagus memperkenalkan. Hesti membungkuk hormat. "Selamat sore, Bu Pak." Bu Sari hanya mengangguk singkat, matanya menyapu Hesti dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada kilatan skeptis di matanya, seolah ia sedang menilai apakah Hesti layak menjadi menantunya. Sementara itu, Pak Budi tersenyum tipis dan mengajak mereka masuk ke ruang tamu. Setelah beberapa menit basa-basi, Bagus akhirnya membuka pembicaraan tentang niat mereka untuk menikah. "Bu, Pak, aku ingin menikahi Bu Hesti. Aku harap ibu dan ayah bisa memberikan restu." Ruangan mendadak sunyi. Bu Sari menatap Bagus dengan ekspresi sulit dibaca, lalu mengalihkan pandangannya ke Hesti. "Jadi, kamu adalah calon istri Bagus?" tanyanya dengan nada datar. "Iya, Bu," jawab Hesti pelan, mencoba tetap tenang meski merasa tidak nyaman dengan tatapan Bu Sari. Bu Sari menghela napas panjang. "Bagus, kau yakin dengan pilihanmu? Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." "Aku sangat yakin, Bu. Bu Hesti adalah wanita yang baik dan tulus," kata Bagus dengan nada tegas. Bu Sari tampak ragu, namun akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah, jika itu keputusanmu, kami tidak bisa melarang. Tapi ingat, pernikahan bukan soal cinta saja. Harus ada keseimbangan." Hesti hanya bisa diam, merasa seperti ada batu besar menekan dadanya. Ia tahu ada sesuatu dalam nada bicara Bu Sari yang membuatnya merasa tidak disukai. Namun, ia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Pernikahan digelar beberapa minggu kemudian. Acaranya sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat. Namun, ada satu momen yang membuat Hesti merasa terhina. Saat para tamu mulai pulang, Bu Sari berdiri di pintu dengan kotak amal di tangannya, meminta amplop dari setiap tamu yang meninggalkan acara. "Ini kan anak kita yang nikah, jadi kita harus dapat sesuatu juga," katanya kepada salah satu tamu dengan suara cukup keras hingga Hesti bisa mendengarnya. Wajah Hesti memerah karena malu. Ia tahu Bu Sari melakukan itu karena mengira ia tidak memiliki apa-apa. Namun, ia memilih diam, berusaha menahan perasaannya demi menjaga perdamaian. Setelah pernikahan, Hesti resmi tinggal di rumah mewah keluarga Bagus. Namun, hidupnya sebagai menantu ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Seminggu pertama, ia mulai merasakan tekanan. Bu Sari sering memperlakukannya seperti pembantu, menyuruhnya membersihkan rumah, menyetrika baju,
bahkan memasak untuk seluruh keluarga. Suatu pagi, saat Hesti sedang menyapu ruang tamu, Bu Sari tiba-tiba menumpahkan secangkir kopi ke lantai. "Ups, maaf ya, Bu Hesti. Tolong bersihkan ini, ya," katanya dengan nada santai, seolah itu adalah hal yang wajar. Hesti menahan napas, berusaha menahan emosi. Ia tahu Bu Sari sengaja melakukannya untuk menyindir statusnya. Namun, ia tetap diam dan membersihkan tumpahan kopi itu tanpa protes. Beberapa hari kemudian, Bu Sari mendatangi Hesti di dapur. "Mulai sekarang, kamu tidak usah buka warung lagi. Lebih baik fokus di rumah saja. Kamu kan sekarang sudah jadi istri bagus," katanya dengan nada tegas. Hesti terkejut. "Tapi Bu, warung itu adalah pekerjaanku. Aku ingin tetap melakukannya." "Warung? Apa pentingnya? Kamu kan sudah punya suami yang bisa menafkahimu," balas Bu Sari dingin. Hesti merasa tertekan. Ia tahu Bu Sari melihatnya sebagai wanita biasa yang tidak memiliki nilai apapun. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk sementara, ia memutuskan menuruti permintaan Bu Sari, meski hatinya merasa tidak nyaman. Di tengah semua perlakuan buruk, itu, Bagus selalu mencoba menenangkan Hesti. "Sabar, Bu Hesti. Aku tahu ibuku keras kepala, tapi dia pasti akan berubah seiring waktu," katanya suatu malam. Hesti hanya mengangguk, berharap bahwa segalanya akan membaik suatu hari nanti. Hesti duduk di kursi ruang tamu, memandangi layar ponselnya dengan cemas. Sudah sebulan ia tinggal di rumah Bagus, dan setiap hari rasanya semakin berat. Perlakuan Bu Sari yang merendahkan membuatnya merasa seperti tidak berharga. Ia sering menahan air mata di malam hari, bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk menyembunyikan identitasnya adalah kesalahan besar. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Ponsel Hesti berdering, sebuah panggilan dari Rina, asisten kantornya. "Bu Hesti, ada rapat penting di kantor hari ini. Semua direktur cabang akan hadir. Apakah Anda bisa datang?" tanya Rina dengan nada mendesak. Hesti terdiam sejenak. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia abaikan. Selama ini, ia hanya memantau perusahaan dari jauh, tetapi ada beberapa keputusan strategis yang memerlukan kehadirannya secara langsung. Namun bagaimana caranya menjelaskan hal ini kepada Bagus? "Baiklah, aku akan datang," jawab Hesti akhirnya. "Tapi aku harus meminta tolong Mas Bagus mengantarku." Setelah mengakhiri panggilan, Hesti mendekati Bagus yang sedang membaca koran di meja makan. "Mas Bagus, aku ada urusan penting hari ini. Bisa antar aku ke suatu tempat?" Bagus menatapnya heran. "Kemana? Bukankah kamu sudah berhenti bekerja?" "Ini urusan pribadi. Aku akan jelaskan nanti," kata Hesti pelan, berusaha menyembunyikan ketegangannya. Bagus mengangguk, meski tampak bingung. Mereka berangkat dengan mobil Bagus. Hesti hanya memberikan petunjuk arah tanpa menjelaskan tujuan mereka. Saat mobil melaju ke arah gedung perkantoran megah di pusat kota, Bagus mulai curiga. "Kita mau kemana, Bu Hesti? Ini bukan daerah biasa," tanyanya saat melihat plang besar bertuliskan nama perusahaan asuransi ternama. Hesti menarik napas dalam-dalam. "Mas Bagus, ada sesuatu yang selama ini belum aku ceritakan padamu. Tapi sebelum aku bicara, aku ingin kamu melihat sendiri." Mobil berhenti di depan gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Begitu mereka turun, para karyawan yang berdiri di pintu masuk langsung membungkuk hormat. "Selamat pagi, Bu Hesti," sapa mereka serempak. Bagus terkejut melihat reaksi para karyawan. Matanya melebar saat melihat Hesti melangkah masuk dengan sikap percaya diri, disambut oleh orang-orang yang tampak sangat menghormatinya. "Bu Hesti, apa ini?" tanya Bagus. Masih bingung. Hesti berbalik menghadapnya. Wajahnya tenang namun tegas. "Mas Bagus, aku bukan wanita biasa seperti yang kamu kira selama ini. Aku adalah bos dari perusahaan asuransi ini. Semua asetku, mobil mewah, rumah, dan bisnis, aku titipkan kepada asistenku sebelum aku pindah ke kota baru. Aku memilih hidup sederhana karena aku ingin mencari kebahagiaan yang lebih nyata." Bagus terdiam.
Pikirannya berkecamuk. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini ia anggap sebagai pemilik warung makan kecil-kecilan ternyata adalah seorang pengusaha sukses. Aku tidak memberitahumu karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, bukan karena statusku, lanjut Hesti. Tapi sekarang, aku harus mengungkapkan semuanya karena ibumu. Dia terus menindasku. Dia memperlakukanku seperti pembantu, bahkan melarangku bekerja. Aku tidak tahan lagi, Mas Bagus. Bagus menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Maafkan aku karena tidak menyadari semua ini lebih awal. Tapi aku janji, aku akan mengurus semuanya. Hesti tersenyum tipis, lega karena akhirnya ia bisa berterus terang. Mereka melanjutkan ke ruang rapat, di mana Hesti mengambil alih kendali sebagai pemimpin perusahaan. Bagus hanya diam, memperhatikan betapa profesional dan dihormati Hesti oleh semua orang di ruangan itu. Setelah rapat selesai, Hesti dan Bagus kembali ke mobil. Suasana di antara mereka hening, namun kali ini ada rasa lega di hati Hesti. Ia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perubahan besar dalam kehidupannya. Perjalanan pulang ke rumah terasa begitu panjang bagi Hesti. Ia duduk di kursi penumpang dengan perasaan campur aduk, lega karena akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Bagus, namun juga cemas tentang bagaimana reaksi keluarga Bagus, terutama Bu Sari, ketika mengetahui kebenarannya. Bu Hesti, kata Bagus memecah keheningan, suaranya tegas namun lembut. Aku minta maaf atas semua yang kamu alami selama ini. Aku tidak menyadari betapa beratnya beban yang kamu tanggung sendirian. Hesti hanya tersenyum tipis. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bukan orang yang lemah. Aku bisa bertahan tanpa status atau kemewahan, tapi perlakuan ibumu itu membuatku merasa seperti tidak berharga. Bagus mengangguk, wajahnya serius. Aku akan bicara dengan ibuku malam ini juga. Dia harus tahu siapa dirimu sebenarnya. Saat mereka tiba di rumah, suasana tampak biasa saja. Bu Sari sedang duduk di ruang tamu, sibuk menjahit sesuatu. Begitu melihat Hesti dan Bagus masuk, ia langsung menatap mereka dengan tatapan dingin seperti, "Biasa. Kalian dari mana?" tanya Bu Sari dengan nada datar. Bagus melangkah maju, wajahnya tegang. "Bu, aku harus bicara serius denganmu." Bu Sari menatapnya heran. "Ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu?" Tanpa basa-basi, Bagus langsung mengungkapkan semuanya. "Bu, selama ini Bu Hesti menyembunyikan identitasnya dariku. Dia bukan wanita biasa, seperti yang kita kira. Dia adalah bos besar dari perusahaan asuransi ternama. Dia memiliki mobil mewah, rumah besar, dan bisnis yang sangat sukses. Tapi dia memilih hidup sederhana untuk mencari kebahagiaan yang lebih nyata." Bu Sari terdiam, matanya melebar karena syok. Ia menoleh ke arah Hesti, yang berdiri di belakang Bagus dengan ekspresi tenang namun tegas. "Ini benar?" tanya Bu Sari pelan, nadanya penuh keraguan. Hesti mengangguk. "Iya, Bu. Selama ini aku memilih tidak memberitahukan statusku karena aku ingin diterima apa adanya. Tapi perlakuan ibu padaku, itu membuatku merasa seperti tidak layak menjadi bagian dari keluarga ini." Bu Sari tampak bingung, lalu mulai merenung. Ia teringat semua hal buruk yang telah ia lakukan pada Hesti, menumpahkan air kopi, memperlakukannya seperti pembantu, bahkan melarangnya bekerja. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. "Maafkan aku, Bu Hesti," katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku salah menilaimu. Aku pikir kamu hanya wanita biasa yang tidak punya apa-apa. Aku tidak tahu kalau kamu seorang wanita sukses." Hesti tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang adalah kita bisa memperbaiki hubungan ini. Mulai." Hari itu sikap Bu Sari berubah total. Ia mulai membantu Hesti di dapur, sering mengobrol dengannya, dan bahkan meminta maaf atas semua kesalahannya. Hubungan mereka perlahan-lahan membaik, dan Hesti merasa lega karena akhirnya mendapatkan pengakuan serta rasa hormat dari keluarga Bagus. Beberapa minggu kemudian, suasana di rumah sudah jauh lebih hangat. Bu Sari bahkan mulai memperlakukan Hesti seperti anaknya sendiri. Mereka sering memasak bersama,
berbagi cerita, dan tertawa seperti keluarga pada umumnya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Bu Sari tiba-tiba berkata, "Bu Hesti, aku benar-benar minta maaf atas semua yang telah aku lakukan padamu. Aku harap kamu bisa memaafkanku." Hesti tersenyum lembut. "Aku sudah memaafkanmu, Bu. Yang penting sekarang adalah kita bisa saling memahami dan menjalani hidup dengan damai." Bagus menggenggam tangan Hesti erat-erat. Senyum bahagia terpancar di wajahnya. Ia tahu bahwa hubungan keluarganya akhirnya kembali harmonis berkat keberanian Hesti untuk mengungkapkan kebenaran. Beberapa bulan berlalu sejak identitas Hesti terungkap. Kehidupan di rumah keluarga Bagus kini jauh lebih harmonis. Bu Sari tidak lagi memperlakukan Hesti seperti pembantu, melainkan sebagai menantu yang sangat ia hormati. Bahkan, mereka sering menghabiskan waktu bersama, memasak, berbelanja, atau sekadar ngobrol ringan tentang kehidupan. Hubungan mereka kini penuh dengan canda tawa dan rasa saling menghargai. Suatu pagi, saat Hesti sedang menyiapkan sarapan, ia merasa ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Ia merasa mual dan lemas, namun juga ada perasaan bahagia yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa hari merasakan gejala serupa, ia akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. "Selamat, Bu Hesti," kata dokter dengan senyum lebar setelah melihat hasil pemeriksaan. "Anda positif hamil." Hesti terdiam sejenak, lalu air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaannya akan semakin lengkap dengan hadirnya anggota baru dalam keluarga ini. Saat pulang ke rumah, ia langsung memberitahu Bagus. "Mas Bagus, aku punya kabar baik," katanya dengan wajah berbinar. Bagus menatapnya penasaran. "Apa itu?" Aku hamil," jawab Hesti, pelan, takut-takut dengan reaksi suaminya. Bagus terkejut sejenak, lalu wajahnya langsung berseri-seri. Ia langsung memeluk Hesti erat-erat. "Ini kabar yang luar biasa. Aku tidak percaya kita akan menjadi orang tua." Mereka berdua larut dalam kebahagiaan. Malam itu mereka memberitahu seluruh keluarga tentang kabar gembira tersebut. Bu Sari dan Pak Budi langsung bersorak gembira. "Ini berita terbaik yang pernah kami dengar," kata Bu Sari. Matanya berkaca-kaca karena haru. "Akhirnya, kami akan memiliki cucu." Sejak saat itu, Bu Sari menjadi lebih perhatian kepada Hesti. Ia sering membelikan makanan bergizi, membantu pekerjaan rumah, dan bahkan mulai membaca buku tentang cara merawat bayi. Hesti merasa begitu diterima dan dicintai oleh keluarga ini. Bulan demi bulan berlalu, perut Hesti semakin membesar. Keluarga Bagus sibuk mempersiapkan kedatangan si kecil, membeli perlengkapan bayi, mendekorasi kamar anak, dan membicarakan nama yang cocok. Semua orang tampak begitu antusias, termasuk Hesti sendiri. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Hesti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat di sebuah rumah sakit ternama. Saat pertama kali melihat wajah mungil bayinya, Hesti merasa dunia ini sempurna. Bagus duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat. "Terima kasih, Bu Hesti," kata Bagus dengan suara bergetar karena emosi. "Kamu telah memberiku hadiah terindah dalam hidup." Bu Sari dan Pak Budi juga datang ke rumah sakit, membawa bunga dan boneka lucu untuk cucu mereka. Mereka semua berkumpul di ruang rawat inap, tertawa dan menangis bahagia bersama. Beberapa bulan kemudian keluarga ini semakin lengkap dan bahagia. Bayi mereka tumbuh sehat dan ceria, dan hubungan antara Hesti dan keluarga Bagus semakin erat. Hesti akhirnya bisa menjalani kehidupan yang ia impikan, sebagai istri yang dicintai, ibu yang bahagia, dan wanita karier yang sukses. Di malam yang tenang, Hesti duduk di beranda rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya, dari seorang wanita sukses yang kesepian, hingga menjadi bagian dari keluarga yang penuh cinta. "Aku tidak pernah menyangka bahwa menyembunyikan identitasku bisa membawa kebahagiaan seperti ini," gumamnya pelan. Bagus mendekat dan duduk di sampingnya. "Semua ini terjadi karena kamu berani jujur pada dirimu sendiri, Bu Hesti.
Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Hesti tersenyum, merasa lega dan puas. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh tantangan, cinta dan pengertian selalu bisa mengatasi segalanya.